Tuhan Yesus yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakanlah bergabung dengan sosial media gereja dengan Bapak Gembala, baik di TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Tuhan memberkati kita. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juli. Setengah tahun telah berlalu. Kita akan masuk setengah tahun 2023. Tanpa kita sadari, kita akan masuk bulan depan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. Dan kita sudah mulai bulan 9, 10 udah latihan Natal. Dan Desember kita bernatal dan masuk di Januari 2024. Doaku sama saudara, penyertaan Tuhanlah yang menyertaimu. Penyertaan Tuhanlah yang membuat engkau kuat melewati lembah kekelamanmu. Penyertaan Tuhanlah yang menyertaimu sehingga engkau diberkati Tuhan di tengah badai masalah hidup yang kita alami. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, berkat di dalam Kristus. Kita di bulan Juli ini kita akan diberkati tujuan Kristus di dalam hidupku. Kita akan belajar berkat di dalam Kristus. Who am I? Jesus Christ. Kita akan belajar dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang 1 sampai kepada ayat yang ke-14. Saya mengajak kita sama-sama membaca suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Kita baca dengan kuat-kuat ya, supaya kita mendapat suatu energi. Jangan biarkan lemah, ngantuk kita kalahkan. Kita semangat dengan energi yang terbaik kita baca. 1, 2, iya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Terus ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 3 terus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. 6 terus, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9 sama-sama, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala sebagai segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. 11, aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga harus telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Di tengah-tengah di mana jemaat Efesus mengalami ada cobaan, godaan untuk mulai menyembah dewa-dewi Artemis atau berhala-berhala yang dibuat oleh kaisar, sehingga iman mereka mulai goncang. Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat Efesus supaya iman mereka tetap teguh, supaya kuat di tengah-tengah banyaknya orang mulai beralih kepada dewa-dewi Artemis, kepada berhala-berhala yang dilakukan oleh kaisar Yunani. Saudara, di tengah-tengah pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan berat, kadang-kadang iman kita bisa bergeser.
Kadang-kadang iman kita bisa membelok kepada dunia ini. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, justru di tengah-tengah penderitaan hidupmu lah imanmu bertumbuh. Iman bertumbuh dalam dua sisi. Yang pertama, lewat pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, lewat penderitaan hidupmu. Jadi lewatilah penderitaan hidupmu, karena lewat penderitaan hidup itu, imanmu semakin bertumbuh. Kita nggak perlu mencari penderitaan. Penderitaan akan ada seizin Tuhan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Berkat apakah yang kita terima dalam Kristus? Kita akan belajar yang pertama adalah, ya di PowerPoint sebelumnya, kalau saudara memahami betapa kayanya kita dalam Kristus, maka saya percaya saudara adalah orang yang paling semangat dalam hidup ini. Karena Kristus ada dalam dirimu. Tapi kalau kita tidak mengenal siapa kita dalam Kristus, kita nggak mengenal posisi kita dalam Kristus, kita jadi orang lemah. Tapi saya berdoa semua saudara yang datang, kenalilah posisimu dalam Kristus. Sehingga engkau menjadi orang yang tetap kuat di tengah badai persoalan. Engkau menjadi orang yang tetap semangat di tengah-tengah banyak penderitaan persoalan hidup. Oleh karena itu, kenalilah siapakah engkau dalam Kristus. Apakah yang sudah kau terima ketika engkau menerima Kristus dalam hatimu. Who are you? Who am I? In Jesus Christ. Siapa saya dalam Kristus? Apa yang sudah kuterima dalam Kristus? Itu membuat saya excited. Itu membuat saya menjadi berapi-api, menyala-nyala, semangat. Meskipun banyak persoalan. Yang pertama Tuhan katakan adalah kekayaan rohani di dalam Kristus. Ada kekayaan rohani di dalam Kristus. Dalam kitab Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Katakan sama-sama, telah mengaruniakan. Telah mengaruniakan. Berarti artinya sudah ada kan gitu. Berarti kan berkat itu sudah ada sama kita. Berkat rohani, berkat sorgawi telah dikaruniakan kepada kita. Segala berkat rohani di dalam sorga telah mengaruniakan, berarti di atas kita sudah ada berkat yang disediakan Tuhan. Saudara harus sadar, di dalam Kristus tidak ada lagi kutuk. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Di dalam Kristus engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya mengajarkan kepadamu Roma 8 ayat yang pertama. Mari coba sama-sama kita akan baca Roma 8 ayat 1. Supaya engkau tidak percaya ketika ada khotbah, engkau mungkin dikutuk. Mungkin ada opungmu generasi 3, generasi 2, dosanya maka kau dikutuk. Saya mau katakan kalau engkau sudah terima Yesus, engkau terima darah Yesus, no kutuk. No kutuk, nggak ada kutuk. Bahkan dikatakan dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, sering saya mendengar khotbah-khotbah tentang kutuk dari dulu. Tapi sejak saya sadar di dalam Kristus oleh darahnya, oleh salibnya, kutuk telah dikalahkannya. Kutuk telah diubah jadi berkat. Bahkan dikatakan dia miskin supaya kita menjadi kaya. Kaya, kaya, berkat rohani dan sorgawi. Saudara, ayat ini menerangkan posisi kita nggak sama lagi. Sejak kita menerima Yesus, engkau tidak lagi menjadi orang yang terkutuk. Ketika ada orang tua bilang sama anak yang terkutuk engkau. Kalau di dalam dirimu ada darah Yesus, kutuk tidak mempan. Gak ada kutuk bagi orang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengutukmu, tepis. No way. Gak ada kutuk bagi saya. Penghukuman pun tidak ada. Yang ada adalah kasih karunia. Yang ada adalah berkat kebaikan. Tapi yang ada adalah akibat dosa. Beda ya. Akibat dosa kalau orang hubungan seks bebas, akibatnya apa? HIV, AIDS. Kalau orang narkoba, akibatnya apa? Pakai suntik ganti-gantian, AIDS, narkoba. Kalau engkau merokok terus, akibatnya apa? Sakit paru-paru, kanker paru-paru. Kalau engkau malas, akibatnya apa? Miskin dan bodoh. Makanya anak Tuhan gak boleh malas.
Anak Tuhan gak boleh tidak bekerja. Tidak bekerja jangan makan. Anak Tuhan itu paling rajin. Anak Tuhan itu adalah orang yang hidupnya excited. Orang yang semangat. Ya, seperti saya melihat kalian sekarang ini. Semangat dengar khotbah. Amin. Amin. Saya bisa merasakan ada aura-aura semangat di hatimu mendengar khotbah ini. Karena engkau mencintai Tuhan Yesus. Amin saudara. Bahkan bedanya anak Tuhan itu adalah dia tetap semangat di tengah badai hidup. Orang dunia begini. Orang dunia dia merasa damai kalau badai hidup selesai. Anak Tuhan tidak. Dia tenang di tengah badai. Dia tenang di tengah persoalan. Dia damai di tengah persoalan. Oleh karena itu kerinduan saya. Kenallah dirimu siapa dalam Kristus. Engkaulah menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Bahkan engkau diselamatkan bukan karena usahamu. Engkau diselamatkan bukan karena perbuatanmu. Engkau diselamatkan bukan karena amal ibadahmu. Engkau diselamatkan oleh darah Yesus yang ada di hatimu. Bukan karena perbuatanmu. Begitu spesialnya engkau di mata Tuhan. Begitu indahnya engkau di mata Tuhan. Jadilah orang yang paling semangat dalam hidup ini. Amin. Katakan saya paling semangat. Wah, saya paling sukacita. Amin. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, gak peduli aku seberapa banyak isi dompetmu, tapi senyummu tidak tergantung dompetmu. Amin saudara. Senyummu adalah dari inside Tuhan Yesus yang ada di hatimu. Tuhan Yesus yang membuat engkau bisa senyum walaupun dompetmu kempes. Walaupun banyak masalahmu tetaplah engkau tersenyum. Amin. Anak-anak Tuhan itu orang-orang hebat. Di tengah masalah pun dia bisa senyum. Di tengah masalah pun bisa dia tidur. Di tengah masalah pun dia bisa damai. Tapi jangan bilang, iya Pak, saking tenangnya dengar khotbah Bapak pun aku tidur. Tolong jangan sampai dengar khotbah saya tidur ya. Nah saudara, berkat-berkat rohani. Apakah yang dimasukkan Tuhan kepada kita? Berkat-berkat rohani, berkat jasmani. Berkat non-fisik. Yang paling utama bagi saya adalah non-fisik. Kalau berkat non-fisik ada pada saya percaya berkat fisik pun akan mengikuti saya. Jadi yang saya cari yang pertama adalah kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan kepadamu. Pesanku samamu, cari Tuhan, bukan cari berkatnya. Makanya berkat rohani itu jauh lebih penting. Berkat sorgawi yang telah dikaruniakannya kepada kita. Telah disediakannya kepada kita. Berkat damai sejahtera. Berkat sukacita. Berkat kemurahan hati yang ada pada kita. Kita menjadi orang yang murah hati. Berkat yang ada Tuhan berikan adalah berkat rohani. Berkat sorgawi yang diberikan kepada kita. Jadi kita adalah mental orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Katakan, saya diberkati untuk memberkati. 1, 2 ya. Saya diberkati untuk memberkati. Ayo yang di belakang lebih seru lagi. Yang di atas juga. Sama-sama katakan. 1, 2 ya. Saya diberkati untuk memberkati. Amin. Jadi saudara diberkati bukan untuk dirimu sendiri. Supaya engkau memberkati orang lain. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup di situ bahasa aslinya Zoe, Z-O-E. Artinya adalah hidup Kristus berlimpah-limpah dalam dirimu. Hidup Kristus mengalir dalam hidup saya. Saya kasih kepada orang lain. Hidup Kristus penuh dalam saya berikan kepada orang lain. Oleh karena itu saya katakan saudaraku, anak Tuhan itu tidak peminta-minta. Anak Tuhan itu tidak pengemis. Ingat doa Bapa kami, berilah kami makanan yang secukupnya. Anak-anak Tuhan itu Tuhan berikan kecukupan. Tuhan tidak memberikan engkau kekurangan. Tapi kalau ada pun diantaramu kekurangan, seizin Tuhan itu bisa jadi. Supaya engkau berubah, belajar mengevaluasi dirimu. Tapi saya mengajak sama saudara hari ini sama-sama menyadari bahwa engkau adalah anak yang diberkati Tuhan. Katakan, saya anak yang diberkati Tuhan. Karena saya anak Tuhan Yesus. Saya orang yang penuh dengan berkat Tuhan. Berkat sorgawi ada pada saya. Berkat rohani ada pada saya.
berkat jasmani juga ada pada saya. Amin. Sehingga saudara jangan takut dengan berkata, wah ini kamu pengajaran teologi kemakmuran ya. Nah ini teologi kemakmuran ini yang salah. Kalau seolah-olah kalau miskin kita dosa. Itu teologi kemakmuran. Kalau ada orang mengajarkan miskin dosa, itu salah. Miskin tidak dosa. Tapi ingat, Tuhan tidak memberikan engkau kemiskinan. Sakit dosa. Tuhan gak memberikan engkau penyakit. Tuhan gak memberikan engkau kehancuran. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Aku memberikan kepadamu rancangan-rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh harapan. Rancangan yang indah dalam hidupmu. Tuhan gak merancangkan samamu kehancuran. Tuhan gak merancangkan kepadamu kemiskinan, kebodohan. Tidak. Tapi kalau saat ini kau diizinkan Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan bekerjalah dengan yang terbaik. Yang paling penting adalah mindsetmu, mentalmu berubah. Jangan lupa bahwa engkau adalah orang yang dalam Kristus, anak Tuhan Yesus, adalah anak yang diberkati Tuhan dengan berkat-berkat sorgawi. Sehingga mentalmu adalah mental memberkati. Bukan mental meminta-minta. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Saya akan bacakan sama kita. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Ini contoh. Kata Rasul Paulus. Lewat tulisan Lukas ya, Kisah Para Rasul. Bahwa dengan pekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Kita membantu orang-orang yang lemah. Jadi saudara adalah orang yang membantu orang-orang yang lemah, anak-anak Tuhan. Gak salah kita dibantu, tapi mental kita mental membantu orang lain. Dan kemudian dikatakan, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayo ucapkan sama-sama, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 1, 2 ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oh, oke. Lebih semangat lagi. Ini menjadi ayat hafalan bagimu, bagi kita semua. 1, 2 ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya mau tanya kepadamu, engkau suka mana? Mentraktir atau ditraktir? Ayo, kelompok-kelompok mana ini yang wajah-wajah suka ditraktir? Saya berdoa semua saudara yang datang pada hari ini adalah orang yang suka mentraktir. Suka memberi. Mental kita berubah, mental mindset, roh kemiskinan. Apa itu roh kemiskinan? Spirit kemiskinan, mental miskin, mental peminta-minta. Lihat, orang yang banyak peminta-minta itulah contoh spirit kemiskinan, meminta-minta. Ingat, anak Tuhan Yesus tidak peminta-minta. Anak Tuhan Yesus memberi. Pesanku dan kerinduanku samamu, semua kita menjadi saksi Kristus. Jangan pernah menjadi peminta-minta. Jangan jadi pengemis. Jangan menjadi peminta-minta kepada orang lain. Bahkan ingat Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Kalau engkau mengandalkan manusia, engkau kecewa. Tapi diberkati mengandalkan Tuhan. Ingat satu kata ini. Ketika engkau mengandalkan manusia, maka jawabannya kecewa. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, aku percaya engkau tidak akan pernah kecewa. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, tidak pernah kecewa. Tapi kalau engkau mengandalkan familimu, mengandalkan bapak talumu, mama talumu, bapak udamu, mama udamu, keluargamu, kalau engkau mengandalkan dekingmu, mengandalkan pejabat-pejabat, mengandalkan orang-orang hebat, satu kata untukmu, kecewa. Saya mengembalakan gereja ini. Saya tepis, tidak mau mengandalkan siapapun. Yang namanya manusia. Yang namanya manusia tidak boleh ada kuandalkan di hatimu. Hanya Yesus yang kuandalkan. Adik-adikku mencari pekerjaan pun engkau andalkan Tuhan Yesus. Kalau engkau mengandalkan Tuhan Yesus yang di hatimu, engkau diberkati. Hatimu yang terdalam, katakan only you Jesus.
Hanya Kau Tuhan kekuatanku. Hanya Engkau pengharapanku. Hanya Engkaulah pertolonganku. Hanya Engkau yang tahu isi hatiku. Hanya Engkau yang mengerti bahasa air mataku. Aku datang padamu Tuhan. Bahkan ketika Engkau menangis, Dia menampung di kirbatnya. Mazmur 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saking beratnya tekanan hidupmu, kadang kau meneteskan air mata. Saking gak ada lagi bahasa kata-katamu, yang ada bahasa air mata. Dia mengerti bahasa air mata. Tuhan Yesus setia, Ia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Tuhan Yesus setia, Ia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Bilang sebelahnya, jangan berharap pada manusia. Nanti kau kecewa, bilang sama dia. Bilang sebelahnya, berharap pada Yesus saja. Amin. Datang kepada Yesus. Tuhan, aku gak mengerti jalan keluarnya. Aku gak mengerti kenapa ini terjadi. Aku gak mengerti apa solusinya. Please help me. Saya berdoa sama Tuhan gitu. Ketika saya sudah gak tahu lagi, saya bilang, please help me. Tolong saya. Rendah hati sama Tuhan. Makanya kadang-kadang ku ajak engkau angkat tangan. Itu tanda rendah hati. Melambangkan tolong saya. Tolong saya Tuhan. Aku gak mengerti. Aku gak mampu lagi mempertahankan pernikahanku ini dengan caraku. Banyak orang gak tahan lagi mempertahankan pernikahannya dengan caranya. Please help me. Tolong aku Tuhan. Salah keluarga yang bertubi-tubi. Please, Jesus, help me. Sama seperti orang lagi tenggelam. Wah, tolong. Oh, seperti di bawah arus persoalan hidup. Tapi ketika engkau berkata seperti Simon Petrus. Guru, tolong. Angkat. Dia angkat engkau. Dia tidak pernah menolak engkau. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara berharap kepada Yesus. Pesan pertama, hari ini punyalah mental memberkati orang lain. Amin. Ya, tapi ingat ya, dalam ilmu pentraktiran, siapa yang mengajak, dia yang bayar. Katakan siapa yang mengajak, dia yang bayar. Bilang sebelahnya, kalau kau ajak aku makan, kau yang bayar. Jadi kalau saudara nggak punya uang, jangan sok ngajak ya. Karena ada kadang-kadang orang kurang kerjaan. Gak punya uang, ngajak makan. Waduh, ayo makan. Pas giliran bayar pura-pura sibuk handphonenya, ke toilet. Please deh, don't do it ya. Jangan lakukan itu. Saya senang dengan hamba-hamba Tuhan beberapa orang yang satu frekuensi dengan saya. Kami makan sama, kami lomba-lomba membayar. Karena kami satu frekuensi. Karena sudah ada kebenaran, lebih berbahagia memberi daripada
terima. Ya, tapi ada juga hamba-hamba Tuhan, pas bayar semuanya sibuk dengan gadgetnya. Tapi saya belajar, karena memori saya sudah kuat. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ingat, anak-anak Tuhan tidak meminta-minta. Jangan mengemis kau sama orang lain. Jangan mengemis apapun kepada orang lain. Jangan. Saya juga mengembalakan gereja yang penuh dengan operasional dana gereja. Saya katakan sama staf, jangan pernah mengemis sama manusia. Karena kita akan terkutuk. Tapi mintalah kepada Tuhan. Rendahkan hatimu sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Dia akan turun tangan. Yang kedua adalah berkat keselamatan dalam Kristus. Efesus 1 ayat 4 dan ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi bayangkan, dunia belum dijadikan kita sudah ada. Betapa luar biasanya kita. Jadi Tuhan jadikan dunia ini, tapi di dalam hatinya sudah ada kita duluan. Supaya Dia tempatkan kita di tempat yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus tak bercacat, tidak bisa dengan kekuatan. Hanya oleh darah Yesus kita dikuduskan dan tanpa cacat oleh darah Yesus. Kalau dengan perbuatan kita cacat. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara, engkau percaya dalam Yesus, oleh darah Yesus dosamu diampuni. Merah seperti kermiji akan putih seperti salju. Enggak ada dosamu yang tidak diampuni Tuhan. Satu-satunya di Alkitab ku baca dosa yang tidak diampuni, dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus artinya engkau percaya Yesus, tiba-tiba engkau mengambil keputusan tidak percaya Yesus. Itu menghujat Roh. Sepanjang kau masih percaya dari mulutmu Tuhan Yesus, engkau tidak menghujat Roh Kudus. Engkau masih bisa diampuni. Satu-satunya yang gak bisa diampuni dosa tidak percaya. Jadi kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatanmu habis. Dosa lain masih bisa diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Ia akan menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatan. Semua ini selesai. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Oleh karena itu, dengan iman dan percaya, aku anak yang telah ditebus oleh darah Yesus. Hidupku mahal, seharga darah Yesus. Sehingga aku jaga kekudusan hidupku. Hidupku mahal, bukan murah. Kalau ditebus dengan nyawa berarti mahal. Berharga. Indah, mulia. Sehingga aku jaga kekudusan. Aku jaga kesucian. Lihat di mall, barang-barang mahal diboxkan, dikotak-kacakan. Barang-barang murah, sale. Di tengah-tengah dibuat. Buy one, get one. Tubuhmu mahal. Dengan darah Yesus engkau ditebus tunai. Tubuhmu bait suci. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Allah. Rumah Allah. Kediaman Allah. Sehingga engkau jaga kekudusan. Engkau jaga kesucian. Jangan beri celah pornografi masuk. Jangan beri celah orang ketiga masuk dalam pernikahanmu. Jangan najiskan tempat tidurmu. Jaga kekudusan tempat tidurmu suami istri. Jaga tubuhmu. Jangan izinkan orang lain menyentuh tubuhmu selain pasanganmu. Jadi hati-hati. Kasih karunia membuat engkau hidup benar. Kasih karunia membuat kita hidup suci dan kudus. Kasih karunia membuat kita lebih menghormati Tuhan. Kasih karunia bukan membuat kita bebas berbuat dosa. Oh, aku buat dosa aja, Tuhan ampuni kok. Aku buat dosa aja, Tuhan ampuni kok. Kita gak mengenal kasih karunia. Hidupmu ditebus, dibeli, tunai dengan darah Yesus. Jaga kekudusan. Kalau selama ini mungkin ada orang ketiga, please cut.
Kalau ada yang mencoba-coba mulai masuk dengan WA-WA yang gak benar, keluar dari grup itu. Kalau mulai ada menggoda-godamu, blok. Saya begitu. Kalau ada wanita-wanita masuk ke WA saya mulai menggoda-goda, langsung saya blok. Karena terlalu gampang sekarang orang tahu handphone kita. Oleh karena itu jaga kekudusanmu. Pesanku samamu istri-istri, mana tahu suamimu sudah meninggalkanmu, besarkan anakmu. Kalau meninggalkan karena kematian is okay, pertimbangan mungkin mau menikah. Tapi kalau karena lari suamimu, jangan kasih celah. Apalagi engkau masih muda, di bawah 30, di bawah 40. Jangan kasih celah. Besarkan anakmu dengan takut akan Tuhan. Terlalu mahal hidupmu. Terlalu mahal hidupmu. Seharga darah Yesus. Jangan kasih celah. Jangan suka bercanda-canda dengan wanita yang bukan pasanganmu. Kadang-kadang suami ini kurang kerjaan. Sama istri orang lain suka bercanda. Sama istrinya sendiri disalibkan. Please deh. Don't do it. Bahagiakan. Saya paling bahagia ketika saya hidup bersama istri saya. Kalau saya bisa katakan sukacitaku paling sukacita ketika lihat dia tertawa. Saya paling sukacita melihat istriku kalau ketawa. Dan saya pakarnya buat ketawa. Saya sampai terpengkel-pengkel dia. Saya senang dengan ketawa. Anak-anak saya senang buat mereka ketawa. Di rumah itu harus ada ketawanya. Bilang sebelahnya, di rumah itu harus ada ketawanya. Apalah jadinya rumahmu gak ada ketawanya, gak ngerti lah aku. Kurasa gak usah lah pakai baygon, takut baygon masuk ke rumahmu. Gak pak, nyamuk takut, gak usah lagi pakai baygon. Gak usah lah ketawa kalian, gini tegang terus. Ke dapur, masuk ke ruang apa. Terus masuk ke tempat tidur sama istri pun. Aku yakin nyamuk tidak akan masuk ke kamarmu. Karena nyamuk berkata, lebih parah dari baygon, dia bilang. Baygon kan mematikan nyamuk. Rumah itu surga kalau ada ketawanya. Saya di rumah saya selalu saya ciptakan ketawa. Dan korbannya selalu saya. Fotoku yang dicium lagi tidurlah, terserahlah. Aku udah pasrah, udah menyerahkan hidupku. Bagian-bagian tubuhku yang mereka cium, muncungkulah, menceskulah, yang lagi ngorokkulah, yang mereka rekam. Up to you, yang penting kau happy, my children, my wife. If you happy, surga itu turun. Amin, saudara. Jangan beri celah. Jangan terlalu serius hidup ini. Harus sersan, serius tapi santai. Amin. Ya jangan terlalu serius. Kau masuk ke rumah, kau buat rumahmu seperti kantor lagi. Siap gerak, lancang depan gerak. Emangnya kantor polisi. Mandi pun 5 menit, gak boleh semua. Harus tertib, rapi semuanya. On schedule. Boleh-boleh saja. Tapi jangan buat rumahmu itu menegangkan, menakutkan. Jangan sampai nanti anak membuat lengket di situ. Hati-hati, frekuensi tegangan tinggi. Harusnya kan di daerah voltase yang tinggi kan, hati-hati. Enggak, anakmu buat voltase tegangan tinggi, hati-hati. Awas korslet. Jangan, rumah itu surga. Makanya saya kalau khotbah pun, saya berdoa. Maunya ada ketawa-ketawanya. Dan aku bersyukur, yang mau tidur tadi pun sudah ketawa dia kulihat. Terima kasih. Walaupun dia gak tahu apa yang dia tertawai, dia ketawa sendiri. Dia mengikuti yang sebelah. Karena ketawa itu menular. Bilang ketawa itu menular. Ya cobalah, janganlah ketawa. Senyum aja menular. Coba kau senyum sama orang gak dikenal di mall. Nanti dibalas dia. Dalam hatimu, bodoh kali gak kenal aku sama kau. Karena senyum itu menular. Apalagi ketawa. Di rumah kami kalau ketawa menular semua. Ikut anjing kami pun jadi gini-gini ekornya. Ketawa dia. Tapi pernah rumah kami ke neraka. Ngamuk. Marah. Anjing pun ikut ketakutan. Tahu diri dia. Kucing pun ketakutan. Tahu diri. Please, buat rumahmu surga. Amin. Saudara yang saya kasihi. Tubuhmu mahal. Jangan kasih celah tubuhmu tempat rumah kenajisan. Tubuhku bait Allah. Katakan 1, 2 ya. Tubuhku bait Allah. Lebih semangat dong. 1, 2 ya. Tubuhku bait Allah. Katakan, ku jaga kekudusan. Tubuhku mahal. Dibeli tunai darah Yesus.
Ku jaga kekudusan. Pornografi no. Orang ketiga no. Amin. Oh, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Udahlah, kalau yang lalu ada, udahlah, nanti pulang dari sini. Langsung buat WA. Blok kau untuk selamanya. Ya, kalau engkau sudah mau sungguh-sungguh benar, blok semuanya. Tutup. Fokus kepada Yesus. Rumah tanggamu diberkati. Tapi kalau suaminya selingkuh, istrinya ikut selingkuh, anak-anakmu hancur. Harus ada satu tiang penyelamat. Ingat doa untuk membela Sodom dan Gomora ketika Tuhan Abraham meminta. Kalau ada sekian orang, kalau ada 50, kalau ada 10, kalau ada satu yang tetap berdoa, rumah tangga dipulihkan. Gak ada rumah tangga sempurna, gak ada istri sempurna, gak ada suami sempurna. Ada Yesus yang sempurna. Amin. Saya berdoa semua, jaga kekudusan ya. Anak-anak gadis, jangan izinkan tanganmu dipegang-pegang laki-laki sebelum diberkati. No sex before marriage. Ya, engkau harus punya iman. Kissing when you married. Ya, ciuman itu hanya ketika engkau setelah diberkati. Kalau sudah terlanjur ciuman, pegangan tangan, mulai hari ini jangan. Jangan biasakan. Saya sedih, khotbah anak muda ibadah jam 4. Saya yang mau khotbah. Saya lihat dari mulai masjid sana, anak gadis, anak muda, gini-gini, mereka gini-gini. Aku di belakang gini, aku ikuti. Pas ke gereja ini, ada. Mau ibadah aja pun gini-gini coba. Kalau tahu, kalau udah kayak gini biasanya, korslet itu, kayak surga lah pokoknya. Nanti setelah kau menikah nggak terasa, mati rasa. Setelah 20 tahun kau menikah, aku bilang pernah sama istriku, coba pegang tanganku mah. Di restoran ini dipegangnya. Apa rasanya? Gak terasa. Aku bilang jangan gitulah. Kok bisa hilang? Sementara waktu pacaran semua kita coba tersenggol sedikit aja. Udah seperti ada menikah bukan dirasa-rasa. Menikah komitmen. Saya bilang sama istri saya, "Mah, aku menikahi kau bukan karena rasa-rasa. Kalau kena rasa, sudah habis rasa kita. Aku menikahimu di hadapan Tuhan. Komitmen. Setia sampai kematian. Setia sampai maut memisahkan. Amin. Yang ketiga adalah jaminan di dalam Kristus. Dalam kitab Efesus 1 dikatakan, ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-14. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan. Katakan dimateraikan. Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Materai itu adalah jaminan. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara jangan ragu lagi keselamatan hidup kekal. Karena dalam dirimu ada materai, Roh Kudus. Kwitansi, notaris. Selalu membutuhkan materai. Apa gunanya materai? Kepastian, jaminan, keabsahan. Maka dalam dirimu ada Roh Kudus yang menjamin bahwa engkau anak Allah. Bahwa engkau punya hidup kekal. Ketika engkau ragu ke sorga, gak perlu lagi ragu. Roh Kudus ada cap. Kadang-kadang kan ada perasaan kita, jangan-jangan aku ini ke neraka. Wah, perasaanku sepertinya aku ini ke neraka. Itu iblis. Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu dosamu. Yang penting kau bertobat kembali kepada kebenaran. Tetapi keselamatanmu tidak hilang. Karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Merah seperti kemeja, dosamu akan putih seperti salju. Gak ada birokrasi yang terlalu berbelit untuk pengampunan dosamu. Hitungan detik engkau minta ampun, hitungan detik pengampunan itu ada padamu. Dan sempurna pengampunan Tuhan. Ada jaminan, ada kepastian. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa.
Ada kata pasti, tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi di tangan Bapa kita dijaga. 3 yang menjamin kita. Tangan Bapa. Tangan Bapa di sorga. Kita di tangan Bapa, dijaminnya. Materai Roh Kudus. Darah Yesus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menjamin keselamatanmu. Kalau engkau percaya kepada salib dan darah Yesus. Sedosa apa engkau, separah apa engkau. Kalau engkau punya darah Yesus ada keselamatan. Sekali lagi, kalau engkau mengenal kasih karunia, engkau mengenal darah Yesus, engkau menjauhi dosa. Engkau benci dosa. Engkau tidak suka berbuat dosa. Saya berdoa, semua kita jaga kekudusan. Anak-anak muda, pastikan engkau steril di gadgetmu. No pornografi. Jangan pernah klik sekalipun. Karena kau klik sekalipun, maka dia akan masuk ribuan. Dan itu merusakkan hidup. Kau yang sudah menikah, jangan kasih kesempatan orang ketiga. Engkau yang sudah suamimu pergi atau istrimu pergi, besarkan apa yang ada. Anak-anakmu besarkan. Supaya rumah tanggamu bisa dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.